Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatil nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Malam Jumat yang terakhir atau malam Jumat yang sebelum akhir daripada bulan Dzulhijjah 1444, yang dengan kita tidak dapat memastikan yang kira-kira masih dalam berapa lagi yang tersisa daripada peluang dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Apakah kira-kira masih ada lagi dalam sepertiga daripada umur yang telah berlalu? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Siapapun manusianya, tidak ada seorang pun daripada kita yang mampu untuk kita memastikan dalam berapa lama lagi saki baki daripada umur kita, peluang dan kesempatan yang diberikan. Apakah kira-kira nanti di tahun-tahun yang akan datang kita dalam keadaan sehat dan afiat? Apakah kira-kira dengan kita nanti pada beberapa waktu kemudian dengan kita masih dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan juga dengan kita tidak ada sebarang halangan dan rintangan? Apakah kira-kira dengan kita setelah beberapa tahun kemudian dengan kita masih hidup? Itu tidak ada seorang pun yang mampu untuk memastikannya. Tapi yang secara pasti agar macam mana dengan kita, dengan ketentuan dan juga dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang sebelum dengan kita meninggalkan dunia, sebelum dengan kita memenuhi seruan Allah Jalla Jalaluh untuk kita berpindah daripada alam dunia ila alam barzah, untuk kita berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat, itu jangan sampai dengan yang terindah dan juga yang tercantik, bahkan yang termahal daripada segala-galanya, jangan sampai tidak bersama kita pada saat ketika itu. Itu adalah iman dan yakin. Bagaimana dengan kita dapat memastikan agar dengan yang terindah, yang teristimewa, itulah merupakan bekalan kita, itulah merupakan masa depan kita, itulah yang termahal daripada segala-galanya. Terserah dengan kita nak senaraikan apa saja. Apakah yang kita nak senaraikan kecantikannya, keindahannya, leluasannya, politiknya, ekonominya, budayanya, kekayaannya, wewenangnya, wibawanya, pengaruhnya. Sebutkan saja satu persatu daripada sejumlah sekian banyak pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih berarti daripada iman dan yakin. Kekayaan Allah berikan kepada sesiapa saja, kecantikan Allah berikan kepada sesiapa saja, ilmu Allah berikan kepada sesiapa saja, kekuatan Allah berikan kepada sesiapa saja, kedudukan Allah berikan kepada sesiapa saja, politik Allah berikan kepada sesiapa saja. Tapi Allah tidak memberikan iman dan yakin kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka mudah-mudahan pada pertemuan kita di malam hari yang mulia ini,
malam Jumat yang terakhir daripada bulan Dzulhijjah 1444, husnul khitam, dengan kesudahan yang bagus, dengan kesudahan yang indah, dengan kesudahan yang istimewa. Detik-detik terakhir kita nanti, pada itu dengan kita menghembuskan nafas yang terakhir itu dengan iringan kalimat la ilaha illallah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa saja yang terakhir daripada ucapannya, yang terakhir daripada perbualannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Maka ahbabana billah diyubana a'izza, di mana saja kita berada, agar dengan kita mampu, bukan untuk kita mengamankan, menjaga dan memelihara permata indah. Dia lebih daripada permata, dia lebih daripada berlian, dia lebih daripada harta, dia lebih daripada kesehatan, dia lebih daripada keafiatan, dia lebih daripada dunia dengan segala isi-isinya. Itulah al-iman wal yakin. Jangan sampai kita nodai, jangan sampai kita biarkan, jangan sampai yang berharga, yang tidak ada nilainya dan tidak dapat dinilai dengan angka, itu ternyata tercemarkan dengan perkara-perkara yang boleh meretakkan dan juga menghancurkan daripada kalbu dan juga daripada keyakinan seseorang. Waliyadzubillah. Kalimatul la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Itu diantara daripada slogan, diantara daripada bacaan yang senantiasa kita baca. Gerak rentak kita dalam ibadah yang kita laksanakan itu justru bertujuan agar bagaimana dengan iman dan yakin terperisai, terjaga dengan baik. Mungkin dengan bahasa lebih kurangnya seperti itu. Apa kira-kira yang kita dapatkan? Apa kira-kira yang didapatkan oleh seseorang kalau ternyata dengan seseorang memiliki segala-galanya daripada kemewahan dunia, harta dan tahtanya dengan dia, kekayaannya dengan dia, ketampanannya dengan dia, politiknya dengan dia, pengaruhnya dengan dia, wibawanya dengan dia, leluasannya dengan dia, segala-galanya dia miliki, tetap tidak standing dengan iman yang Allah anugerahkan kepada seorang mukmin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi diantara daripada amalan saudara-saudara kita di Fatani pada tahun 2001, 2002 atau pada tahun 2003-an, pada masa kita mengadakan lawatan di sebuah pondok Madrasah Al-Imaniyah di Dala. Jadi diantara daripada amalan yang mereka baca selepas sembahyang, setelah selesai wirid, tasbih, tahmid, takbir, alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Wahuma, iman dan Islam tadi itu min a'zamin ni'ami, merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa kafa bihima min ni'mah, tidak ada tandingannya, tidak ada duduannya. Jangan sampai kita pertarungkan iman dan keyakinan kita. Kira-kira apa saja yang kita dapatkan, apa saja yang kita peroleh, apa saja yang kita targetkan dalam dunia, yang kalau pada itu yang jadi sasarannya itulah iman dan yakin. Satu perbualan, satu perbincangan yang agak pelik sedikit. Jadi salah satu daripada padri, kami sebut dengan pendeta, di mana dengan pendeta ini setelah beberapa waktu berdakwah untuk mengkristenkan orang ramai di Indonesia, ternyata Allah berikan tunjuk dan hidayah kepada pendeta yang namanya Fauzan. Jadi pada beberapa tahun yang lalu datang berziarah ke pondok Az-Zain Al-Makki li Tafakur Fidin Bogor. Pasnya pada tahun berapa itu tidak penting, dia ceramah. Masya Allah tabarakallah, ceramahnya sangat-sangat indah dan bagus sekali, betul-betul menggugah suasana dan perasaan. Sampai dia katakan, di antara daripada ujian dan juga dengan cobaan yang Allah timpakan kepadanya setelah dia masuk Islam, yang pada waktu dia mengambil air wudhu di sebuah masjid, dia letakkan dompetnya atau juga dengan handphonenya di atas
peletakan jam atau dengan tembok yang dekat dengan tempat wudhu. Dia nak buat satu perbandingan antara pada waktu dia sebagai seorang pendeta dengan dia setelah menjadi seorang aktivis muslim. Dia ceritakan, pada waktu dahulu saya di gereja, saya di sana, saya di sini, aku letakkan handphone di suatu tempat, aku letakkan jam tangan atau gantung di satu tempat yang walaupun sampai terlibat beberapa jam, yang walaupun terbiar dalam beberapa hari, tetap saja tidak ada seorang pun yang mencuri. Tapi selepas aku masuk Islam, selepas aku ucapkan 2 kalimat syahadat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan detik, ternyata dengan handphoneku sudah hilang. Jadi kita pun jadi tak sudah perasaan hasad ketika dengan seseorang bercakap semacam itu, dan juga ingin membanding-bandingkan antara Islam dengan Kristen. Artinya kita ini jahat sangat. Dan dengan kita orang Islam, kita tidak amanah, maknanya kita tidak jujur, kita tidak mampu untuk menjaga dan mengamankan hak kepemilikan daripada saudara-saudara kita, sehingga dengan kita kalau pada waktu kita ada peluang, kalau pada waktu kita ada kesempatan dengan yang berharga, itu kita ambil. Tidak macam seperti dengan orang Kristen, tidak macam seperti dengan yang dia ceritakan dia di gereja, dia di beberapa tempat yang walaupun terbiar lama barang yang berharga tadi itu, justru kalau diambil pun diambil untuk dikembalikan. Tapi kalau dengan kita di Islam, diambil untuk dipinjam selama-lamanya. Ya Allah, jadi terus terang saja saya bersusah hati pada saat ketika itu. Dia sebut kebaikan tentang agama Kristen. Orang Kristen itu jujur, orang Kristen itu amanah, orang Kristen itu baik. Apa? Pada saat ketika dia selesai ceramah, sebab ceramah di pondok saya, di Mahat Az-Zain, jadi saya tidak boleh tinggal senyap. Betul lah seperti yang abang katakan tadi itu, memang seperti yang anda katakan, anda diuji oleh Allah Jalla Jalaluh setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, selepa anda, kasut kamu, jam tangan kamu, handphone kamu hilang, dicuri oleh orang Islam. Orang Islam hanya seakan mencuri jam tangan sahaja, hanya seakan mencuri handphone sahaja, hanya seakan mencuri kasut saja. Tapi kalian yang kalian curi daripada kami iman dan yakin. Kira-kira siapa yang lebih parah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang santun, kita dilayan bagus, dilayan mesra, masyaallah tabarakallah, betul-betul toleransi yang bagus, betul-betul layanan yang bagus, betul-betul dengan amanah yang bagus. Tapi kira-kira di balik daripada layanan yang bagus tadi itu, apa yang mereka targetkan? Yang mereka targetkan agar bagaimana mereka mampu untuk mengkristenkan muda-mudi kita dengan layanan yang bagus, dengan jujur dan juga dengan amanahnya, dan juga dengan layanan yang istimewa kepada sesiapa saja. Dia tidak hanya seakan agar dengan kita jadi pelanggan yang baik, tapi juga pada masa yang sama dia nak cuit, dia nak ambil, dia nak rampas iman dan yakin yang ada pada diri kita. Kira-kira pencuri yang mana yang lebih jahat? Apakah pencuri yang mencuri kasut dengan handphone, atau dengan pencuri yang mencuri iman dan yakin? Itu realiti yang sebenarnya. Tapi ala kulli hal, tetap saja itu juga tidak cantik dengan kita. Kalau boleh dengan kita tak juga sebagaimana yang diinginkan, agar kita menjadi orang yang amanah, menjadi manusia yang jujur. Itu cuma yang sekedar perbandingan. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam. Senantiasa kita syukuri kalau kita perasan, kalau kita perhatikan rentak bacaan yang kita baca selepas kita melaksanakan salat 5 waktu, dan juga dengan bacaan-bacaan yang kita baca pada waktu pagi dan petang, bacaan yang kita baca pada waktu kita nak tidur, bacaan yang kita baca pada waktu kita keluar, itu bertujuan untuk kita mengamankan iman dan yakin yang bersemayam, yang bertapak di dalam hati. Katakan saja tadi selepas kita sembahyang, kita dipimpin oleh imam kita, masya Allah tabarakallah. Kita di sini nama tempat Setiawansa, Setiawansa Maju. Memang punya selera maju, pandai pilih imam, insyaallah tabarakallah.
tak nak guna imam tempatan bacanya kurang sedap. Kasidahnya sedap. Wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Masya Allah, tabarakallah. Seronok sembahyang tadi itu, bacaannya fasih, suasananya hening, bacanya nikmat, dan juga pada masa yang sama setelah selesai dengan kita salat, tetap dengan kita sama-sama mengamalkan amalan yang memang sepatutnya kita amalkan, yang walaupun dengan kita terburu-buru sekalipun, yang walaupun dengan kita punya kesibukan, tapi tetap saja hak salat jangan sampai kita abaikan. Jangan pernah dengan kita melupakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali sampai habis, dibaca selepas maghrib dan subuh. Itu adalah perisai di antara jadi pada hikmatnya agar iman dan yakin yang paling mahal tadi itu. Kalau kehilangan duit masih boleh kita cari, kalau kehilangan harta masih boleh kita dapatkan. Kalau pada tahun sudah lepas ternyata tidak berhasil untuk meraih suara yang terbanyak, sekejap lagi ada pilihan raya, kita boleh bertarung, kita boleh mencalonkan diri. Tapi kalau pada waktu iman yang hilang, kehilangan iman daripada kehidupan, kekayaan apapun tidak ada tandingannya, tidak akan mampu dengan pampasan yang seperti apapun besarnya, tidak akan mampu untuk menandingi nilai iman dan yakin yang telah Allah anugerahkan kepada seseorang. Allah berikan segala-galanya kepada sesiapa saja, tapi Allah tidak akan memberikan iman dan yakin kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyra marratin, barang siapa membacanya 10 kali, Nabi kita bersabda, kana hizan lahu minasyaitan, godaannya syaitan, liciknya syaitan, leluasanya syaitan. Innahu yajri min ibni adam majrad dam, syaitan itu mengalir dalam darah daging kita, bukannya setakat dengan kita, dengan sesiapapun tanpa ada pengecualiannya. Yang tadinya masya Allah tabarakallah bening, hening, tenang, ramah, mesra, baik, Nabi kita bersabda, ada di antara daripada orang-orang yang pada pagi harinya mukmin, pada paginya beriman, tapi ternyata asbaha kafiran, menjadi kafir pada petang harinya. Ada yang beriman di waktu petang, ternyata menjadi kafir pada pagi harinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dengan perisai asasi atau dengan perisai yang patut untuk kita amalkan agar jangan sampai terlepas daripada cangkraman kita, agar jangan sampai terlepas daripada genggaman kita. Perisai hirzan lahu minasyaitan akan menjadi perisai dirinya daripada bisikan syaitan, daripada godaan syaitan. InsyaAllah dengan yakin, seyakin-yakinnya akan terjaga diri kita, tidak hanya dengan iman dan yakin, terjaga juga kesehatannya, terjaga juga dengan ibadah, ubudiyah, suluk, akhlak, dan juga dengan perilakunya. Hirzan lahu minasyaitan, terjaga dirinya daripada bisikan dan juga daripada godaan syaitan. Kita lanjutkan dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Itu jaminannya adalah surga. Sesiapa saja yang membaca dan juga yang mengamalkannya pada tiap selesai melaksanakan salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Nabi kita bersabda, tidak ada pencegahan dan penghalang dia daripada surga selain daripada kematian. Alhamdulillah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah. Tadi cukup tak hitungannya kita baca pada waktu imam tidak pimpin imam, bacanya sit tadi itu subhanallah, 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 subhanallah. Kita Melayu ni kadang-kadang kalau tak dipimpin kita tak baca, itu masalahnya. Jadi tuan imam kena kuat-kuat sikit. Lazim kita tahumma bigru. Ahyanan kadang-kadang tak dipimpin, kalau imam bercabut kita pun bercabut. Kalau imam tinggalkan, kita pun tinggalkan. Kalau imam amin, kita pun juga amin. Jadi dengan kita ikut imam. Karena itu jak daripada dulu lagi Nabi kita bersabda, imamu dhamin. Imam itu jadi penanggung jawab. Wal muadzinu mu'taman. Muadzin orang yang diamanahi, orang yang dipercaya.
Al-imamu dhamin untuk keselamatan salat makmum di belakang. Alhamdulillah, salat yang betul, salat yang bagus, salat yang indah. Dan pada masa yang sama tadi dengan kita lantunkan 3 amalan zikir, tapi 3 amalan zikir yang dilantunkan tadi itu karena kita sudah hafal semuanya, maka imam pasrahkan dan serahkan bacaan yang 3 tadi itu kepada kita. Subhanallah, ada yang angguk-angguk saja tapi tak baca pun. Sebab itu 33. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin muslimat, mungkin hanya sebagian kecil saja daripada kita yang memahami tentang sir daripada 33 kali tasbih. Subhanallah, maha suci Allah, sucikan aku daripada syirik, sucikan aku daripada riya, sucikan aku daripada sum'ah, sucikan aku daripada sifat angkuh, daripada sifat takabur, daripada sifat hasud dengki, daripada kediktatorannya, daripada kezalimannya, daripada ketidakadilannya. Subhanallah, maha suci Allah. Kita inginkan lempiasan daripada kalimat tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenapa dengan kita sholat semacam itu? Sebab karena dengan kita diperintahkan untuk mentakdis, untuk mentanzih, untuk menyucikan, untuk membersihkan Allah Jalla Jalaluhu daripada segala sifat kekurangan. Dan juga pada masa yang sama, selain daripada untuk tanzih, mentakdis Allah Jalla Jalaluhu, agar kita mendapatkan lempiasan daripada sir asrar, daripada hikmat dan rahasia yang ada dalam lantunan kalimat Subhanallah, maha suci Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sucikan aku daripada penyakit, sucikan aku daripada gangguan, sucikan aku daripada ancaman, sucikan kami daripada problem, sucikan kami daripada hutang piutang yang tidak ada peruntukannya. Nabi kita sampai pada tahap tak menyembahyangkan jenazah yang punya hutang piutang tapi tidak ada peruntukan daripada harta pusaka untuk menjelaskannya. Subhanallah, bersihkan kami juga daripada riya yang merusak amal ibadah kita. Subhanallah, bersihkan kami daripada syirik yang mampu untuk meretakkan iman dan keyakinannya. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, sebanyak 33 kali. 33 kali 5 tidak kurang daripada 165 kali subhanallah itu yang kita lantunkan bersama. Di antara daripada rahasianya agar iman dan yakin kita terjaga dan terpelihara, tetap utuh, tetap murni, tetap bersih, tetap indah, tetap agung. Ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sucikanlah akidah kami, sucikanlah pemikiran kami, sucikanlah diri kami daripada penyakit, sucikanlah kehidupan kami daripada dosa, bersih daripada maksiat, bersih daripada kotoran, bersih daripada kemungkaran. Alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Jadi jangan setakat tasbihnya saja yang bertasbih, tasbihnya saja yang bertahmid, tasbihnya saja yang bertakbir dengan tangan, tapi mulut tak menyebut, tak menyebut. Mulutnya senyap tapi jalan. Angguk pala, hitungan jalan, bunyi tak ada bunyi. Jangan. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, bersyukur. Wala in syakartum azidanakum, akan semakin tebal, akan semakin mantap, akan semakin kuat, akan semakin indah, akan semakin perkasa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Sebab dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, Allah dah janjikan kepada orang yang bersyukur, wala in syakartum lazidannakum. Masya Allah, 33 kali 5 tidak kurang daripada 165 kali. Alhamdulillah, sehat afiat. Alhamdulillah, pendengaran kita sehat. Alhamdulillah, jemputan makan selepas program kita nanti. Alhamdulillah, suasana aman. Alhamdulillah, tidak ada corona. Alhamdulillah, dapat anak lagi. Alhamdulillah, dengan kenaikan gaji. Alhamdulillah, tidak ada sebarang gangguan. Alhamdulillah, hujan senantiasa selalu. Alhamdulillah,
Alhamdulillah rezeki kita datang, alhamdulillah ketenangan dalam hati, alhamdulillah boleh datang ke masjid, alhamdulillah dengan pengajiannya, alhamdulillah dengan tahajudnya, alhamdulillah dengan salat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Atur kita syukuri supaya nikmat itu akan kekal dalam kehidupan kita. Nikmatkah masalah tabarakallah. Nih yang walaupun tidak disuruh tapi pasti dan pasti memang sudah diizinkan untuk diminum. Nikmat masyaallah tabarakallah. Nih dengan air alhamdulillah, dalam berapa ramai ada macam-macam jus di dalam peti ais tapi tak boleh minum. Kereta Jaguar ada, BMW ada, Mercedes S-Class ada, Lamborghini ada, Lexus ada, tapi tak boleh pada apa-apa. Kenapa? Gawat. Lalu yang walaupun kita masih ada umur, tapi kalau tidak sehat tak ada apa-apanya. Macam-macam jenis makanan terserah. Tadi kami lewat menuju ke sini, tengok sebelah kanan Taj Hadramaut, Istana Balkis, kemudian Ya Hala, Ya Hala, Kota Marhaba, Ya Hala, Ya Hala, Masya Allah, tabarakallah, macam-macam jenis makanan. Sampai juga dulu-dulu kalau kita namakan sate kajang, kita pergi ke Kajang, ada sate kajang juga cawangannya di situ. Jadi kita tak teringin pun. Kenapa tak teringin? Tak sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sate alhamdulillah, alhamdulillah. Kabsa alhamdulillah, madghut alhamdulillah. Nasi di alhamdulillah. Sate alhamdulillah. Kambing, gulai kambing alhamdulillah. Musangking alhamdulillah. Supaya nikmat itu senantiasa selalu dengan kita. Jadi kita masyaallah Allah manjakan dengan bermacam-macam bentuk nikmat dan juga dengan bermacam-macam pemberian. Yang walaupun sebagaimana kita katakan tadi, pemberian yang paling istimewa, anugerah yang paling mahal itulah iman dan yakin. Tapi juga pada masa yang sama Allah lengkapkan kehidupan kita dengan berbagai macam bentuk nikmat yang dipakai tidak hitungan jumlah bilangannya, yang kita kendai tidak dapat itu dengan jumlah bilangannya, yang dimakan, yang diminum, yang didengar, yang dilihat, yang kita gunakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin kalau kita hayati ucapan hamdalah tadi itu akan menetes air mata kita. Alhamdulillah, alhamdulillah balik rumah ada bini, alhamdulillah belum kawin lagi, kan masalahnya. Jawab kelas belum, doa insyaallah, doa tapi kena ikhtiar. Nih tolong jemaah, tolong bantu imam kita. Sebab imam bujangan dengan imam yang dah kawin itu beda pahalanya hampir separuh. Imam Al-Azab dengan imam, jadi diantara daripada doa la tadalana dzamban illa ghafarta wa la man illa farajta wa la mayitan illa rahimta wa la a'zaba illa zawajta. Dan tidak ada yang bujang pun melainkan kau kawinkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun tetap baik pada waktu kita ada anak, pada waktu kita tidak ada anak, pada waktu kita sudah kawin, pada waktu kita belum kawin, atau dengan kita masih belum dapatkan pasangan kita, belum dapat jodoh, tetap apa yang telah Allah tentukan itulah yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Akhirnya kita tidak memberontak, tayak pancing, alhamdulillah. Hujan turun, alhamdulillah. Suasana tidak seperti kita inginkan, tetap juga alhamdulillah. Yahmadunallaha bis-sarra'i wad-dharra. Jadi Nabi kita bersabda, umatku ini berada dalam kebajikan, umatku berada dalam kebajikan, baik pada waktu kita ditimpa musibah atau pada waktu kita mendapatkan kenikmatan. Pada waktu kita mendapatkan nikmat kita ucapkan alhamdulillah, yahmadunallaha bisarra. Pada waktu kita senang, pada waktu kita bahagia, wafid darrah, pada waktu kita sengsara, pada waktu kita sakit. Kenapa? Sebab dengan penyakit yang Allah timpakan. 8:24, 3 menit lagi. Dengan sakit, penyakit yang Allah timpakan, dengan gangguan dan juga dengan problematika yang telah menimpa kepada sesiapa saja, dia tidak luput daripada 3 atau 4
keadaan, imma untuk kita mendapatkan ad-darajatul ula, kedudukan yang tinggi, imma untuk kita mendapatkan keampunan dosa daripada Allah, imma untuk kita mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, ataupun juga dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita, bukan untuk kita mendapatkan pahala, bukan untuk keampunan dosa, bukan untuk kita mendapatkan ad-darajat Allah, kedudukan yang tinggi, tapi untuk Allah layakkan kita mendapatkan satu jawatan yang istimewa. Mungkin agar dengan kita layak nanti untuk mendapatkan syafaat daripada para nabi-nabi dan rasul, atau juga dengan kita sejak berapa waktu yang lalu, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram ya Qawiyyu ya Matin ya Wadud ya Qahar ya Jabbar. Hampir bertahun-tahun dengan kita meminta, tapi ternyata dengan hasil atau juga dengan keinginan yang kita inginkan tadi itu ternyata tidak tercapai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dengan amal ibadah yang kita laksanakan ternyata masih belum mampu untuk membawa kita kepada target yang kita targetkan. Musibah yang Allah timpakan itu kadang-kadang untuk melayakkan kamu mendapatkan satu keinginan yang Anda targetkan. Jadi tidak luput. Jadi kalau macam tu, hakikat daripada musibah, hakikat daripada ujian, hakikat daripada cobaan yang Allah timpakan kepada sesiapa saja, sepatutnya memang dengan kita tidak hanya sudah kita ucapkan innalillahi itu sebagai musibah, tapi juga kita ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 1 menit alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nanti kita sambung selepas azan Isya dikumandangkan. Jadi jangan lupa azan Isya akan berkumandang pada pukul 8.45. Azan Isya akan berkumandang pada pukul 8.45, disahut daripada awal azan dikumandangkan sampai habis. Kemudian baru kita bersalawat dan kita baca doa. Tapi kita janjikan orang yang menyahut azan, kemudian bersalawat, kemudian memohonkan wasilah untuk baginda, aku akan memberikan atau layak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Hadza wa billahi taufiq. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas salat.
قوة إلا بالله العلي حي العظيم. على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله أكبر أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sama-sama berzikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa 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 la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kebayang dalam benak pikiran, tidak akan mungkin dengan kita berkumpul dalam suasana hening, bening, tenang semacam ini, dan juga kita ikuti lantunan qasidah Qamarun daripada imam kita, kemudian kita ikuti rentak daripada azan daripada bila dengan lantunan yang merdu. Itu tidak akan mungkin berlaku kecuali kalau pada waktu kita merasa aman dan nyaman. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kalau pada dalam keadaan takut, tak boleh buat rentak yang goyang-goyang semacam itu. Misal seperti di Palestina dengan saudara-saudara kita yang tertindas di tempat-tempat yang tidak aman,
Bagaimana kita tidak mengucapkan alhamdulillah yang cukup? Bagaimana dengan kita tidak luangkan waktu agar dengan kita bersyukur, syukur dengan zikirnya, syukur dengan ibadahnya, syukur dengan perasaannya, syukur tidak mesti dengan ucapan alhamdulillah, tapi juga pada seketika dengan kita patuh dan juga imtisal kepada arahan dan juga bimbingan dan peringatan daripada Tok Khatib esok hari pada tiap Jumat. Ittaqullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Itu diantara daripada tanda terima kasih dan juga tanda syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Memang betul sesuai dengan nama surah kita dan surah An-Na'im, daripada nikmat. Memang kita punya selera yang bagus agar dapat kita nikmati dengan bacaannya, kita nikmati dengan letak dan juga dengan lantunannya, kita nikmati nanti dengan hidang dan juga dengan makanannya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita tak nak kalau pada suatu ketika nanti ternyata yang walaupun sepele, tak lebih daripada makanan, tidak lebih daripada minuman, tak lebih daripada sumpama durian, tidak lebih daripada sumpama kambing, itu ditarik oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita inginkan sampai usia kita, sampai kita mencecah usia 80 tahun, 50 tahun, tetap saja dengan kenikmatan yang nikmat, keindahan yang indah, kecantikan yang cantik, itu dapat kita nikmati sampai ke penghujung, sampai ke akhir hayat. Alhamdulillah, dah yang namanya pantang dijumpa, kambing alhamdulillah, durian alhamdulillah, tahu dengan yang seumpamanya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, itu satu kenikmatan fi jannatin na'im, di antara daripada nikmat yang kekal abadi, nikmat di dalam surga. Tapi ternyata di dunianya sudah Allah perlihatkan, sudah Allah tunjukkan kepada kita betapa nikmatnya pada waktu kita menikmati yang nikmat, betapa nyamannya pada waktu kita menikmati yang nyaman. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat daripada malam hari ini, jangan ada seorang pun yang tidak cukup hamdalahnya 33 kali supaya nikmat yang Allah bagikan. Nikmat kalau kita kadang-kadang kita cuma taunya kesehatan, keafiatan, duit, harta. Tunggu dulu, belum selesai lagi. Insyaallah tabarakallah, itu nikmat. Nah, agar kekal senantiasa selalu dengan kita. Jadi dengan kita pantang melihat nikmat yang sudah kawin, suasana harmoni, balik rumah masyaallah tabarakallah hening. Nikmat tak kalau pada waktu kita kena marah sama bini, nikmat tak kira-kira kalau pada waktu kita kena beli, nikmatkah pada waktu dengan kita dicerca dan dicaci, tak nikmat. Nah, jadi kalau pada waktu suasana kita dengan pasangan kita di rumah dengan istri dan juga dengan anak-anak, masyaallah tabarakallah, betul-betul harmoni, masyaallah tabarakallah, bening, tenang, seronok kita merasa bahagia saat ketika kita menatap muka satu persatu daripada putra putri kita merasa bahagia saat ketika dengan kita berbuat dengan pasangan kita, kekalkan nikmat pemberianmu ya Allah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, supaya terhakis sifat aku dan sombong. Allahu Akbar, supaya bersemayam keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati. Allahu Akbar, supaya tidak ada yang lebih agung daripada Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar akan membuat kita jadi tawadhu. Allahu Akbar akan membuat kita jadi khusyuk. Allahu Akbar akan membuat kita jadi rendah diri. Allahu Akbar, kita akan hormati, saling menghargai, memuliakan. Kenapa? Sebab yang bersemayam di dalam hatiku bukan sifat angkuh, bukan sifat ego, bukan sifat sombong, bukan sifat ria, bukan sifat-sifat yang tercela. Yang bersemayam di dalam kalbu, di dalam hati kita adalah rendah diri, rahmah, bening, tenang, hening, sabar, bijak, adil. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang sehingga tidak ada satu yang sanggup untuk menodai rentak ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan kita melihat kebesaran Allah Jalla wa'ala, yang sehingga segala-galanya menjadi kecil. Oke, silahkan saja nanti bercalon untuk menjadi anggota parlemen, untuk menjadi wakil rakyat, tapi jangan sampai
politik lebih besar daripada Allahu Akbar. Jangan sampai dunia lebih besar daripada Allah. Jangan sampai handphone lebih besar daripada Allah. Jangan sampai kamera lebih besar daripada Allah. Jangan sampai kereta lebih besar daripada Allah. Jangan sampai politik lebih besar daripada Allah. Kalau politik sudah jadi lebih besar daripada Allah Jalla Jalaluh, akan kita pijak-pijak agama, ketentuan-ketentuan hukum Allah Jalla Jalaluh, demi untuk kepentingan politik, demi untuk kepentingan ekonomi. Tak kisah itu haram, itu terkutuk, itu riswah tidak boleh, nipu tidak boleh, berdusta tidak boleh, jangan curang, jangan diktator, jangan khianat. Kenapa sampai terbabit? Karena kebesaran Allah sudah lenyap daripada kalbu. Kalau tetap kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh, yang besar itu adalah agama Allah, yang besar itu adalah perintah Allah, yang besar itulah kehendak Allah, yang besar itu adalah ridhanya Allah, yang besar itu adalah rahmatnya Allah, yang besar itu adalah keampunannya Allah. Tidak akan mungkin kita terbabit dengan perkara-perkara negatif, tidak akan mungkin dengan kita terbabit kepada perkara-perkara yang terlarang. Kenapa? Sebab semuanya itu kita pandang kecil, yang besar dan yang agung itu adalah ridha Allah Jalla Jalaluh. Jadi agar bersemayam, agar bertapak di dalam kalbu 33 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, jangan sampai gara-gara kena handphone akhirnya kita tidak ke masjid. Jangan sampai kena gara-gara handphone akhirnya kita tidak berjamaah. Akhirnya dengan kita tidak boleh datang ke majlis-majlis ilmu. Tengok handphone besar, akhirnya khutbah jadi kecil, akhirnya ceramah jadi kecil, akhirnya ilmu jadi kecil, akhirnya zikir jadi kecil. Assalamualaikum, jamin pun bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tak boleh import. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada berzikir lagi. Ambil handphone. Oh, ada ni grup mazhab ni. Oh, masya Allah. Balas. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kenapa? Karena handphone besar. Makanya kalau seandainya pemain bola sepak masih melihat handphone itu besar, dia tidak boleh bertarung, dia tidak boleh bertanding, dia tidak akan lepaskan handphone dia. Tapi karena dia melihat bola besar, dia tinggalkan handphone. Pemain gusti, pemain tinju, karena dia melihat gusti, pertarungan, tomoe itu besar, maka dia sanggup lepaskan baju dia. Tadi dia pakai jubah, tinggal sepeda aja lagi. Dia lepaskan segala-galanya. Macam mana dia boleh lepaskan baju? Macam mana dia boleh lepaskan yang itulah merupakan target dan juga matama dalam pertarungan agar mendapatkan kat pinggang yang besar tuh, dia lepaskan juga sebab pertarungan itu lebih penting. Pernah tak kira-kira dengan kita katakan semacam itu pada waktu kita membuat pernyataan di hadapan Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Besar betul salatnya kita laksanakan sehingga dengan kita mampu untuk meninggalkan segala-galanya. Maaf handphone, memang kamu besar manfaatnya, memang kamu luar biasa, kamu adalah hidupku, kamu adalah teman setiaku, dengan kau boleh menghiburku, dengan kau aku jadi seronok, dengan kau aku jadi terhibur. Tapi maaf, kamu tetap tidak boleh mengganggu amal ubudiyahku, detik-detik zikirku, detik-detik pengajianku, detik-detik etikafku. Jangan sampai salat kita, etikaf kita, ibadah kita, ubudiyah kita, zikir kita itu lebih murah daripada kereta atau lebih murah daripada rumah dan harta. Masya Allah, tabarakallah, akan kita pertahankan. Sedih sampai menangis. Kenapa? Karena kehilangan jam tangan. Sedih karena kehilangan dompet. Di situ ada IC, situ ada kad kredit, di situ ada beberapa kad nama, dan juga di situ ada kad ATM. Masya Allah, udah sedih, kepikiran itu. Kalau nak dibandingkan dengan ibadah, salat, jamaah, zikir, amin, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, macam seperti itu menyahutnya. Saya Allah bergaul ya, bergaul, tak apa.
Itu justru lebih besar. Jadi untuk oleh terakhir sebelum kita mengikuti beberapa soalan daripada saudara-saudara kita, jadi karena kita tadi sampai kepada yang ketiga, itu hakikatnya adalah untuk menjaga iman dan yakin, untuk kita menjaga akidah kita, untuk kita menjaga imanian kita, untuk kita menjaga keyakinan kita. Kita tidak ingin kalau sampai dia tinggalkan kita pada waktu kita pergi, ingin hidupkan kami dalam keadaan beriman, dengan iman pada waktu kita di dunia, dengan iman pada waktu kita mati, dengan iman di alam barzaknya, dengan iman pada waktu kita dibangkit, dengan iman pada waktu kita dihasyar, dengan iman pada waktu ibadah kita ditimbang, dengan iman pada waktu kita menyeberang, dengan iman pada waktu kita masuk ke dalam surga. Jadi dengan teman setia kita tersebut, sepanjang hidup kita, kita jadi bodyguardnya, kita perisai, kita amankan, kita jaga dengan baik. Kalau seandainya dengan kita atau dengan sesiapa saja kehilangan apapun dalam kehidupannya, tetap saja itu kecil. Yang penting agar jangan sampai kehilangan iman daripada dada. Apa yang Anda dapatkan kepada sebagian daripada artis-artis, sebagian daripada seniman-seniman, baik tempatan atau juga Nusantara, secara khusus di Nusantara, di Indonesia ramai di kalangan artis-artis yang murtad, yang tinggalkan Islam. Bahkan dia buat statement, buat pernyataan lagi, saya tinggalkan Islam atas pertimbangan ini. Yang Anda tinggalkan karirmu kecil, yang Anda tinggalkan usahamu kecil, yang Anda tinggalkan jawatanmu kecil. Kalau kau wujudkan jawatanmu, politikmu, atau juga dia sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden sekalipun, tetap juga kecil. Yang penting jangan sampai lucut iman dan yakin daripada kehidupan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kira-kira yang didapatkan? Apa kira-kira yang mereka peroleh pada saat ketika iman dan yakin itu telah gugur daripada hati atau juga daripada kehidupan hamba nabilah? Maka jangan sampai dipandang sepele, jangan sampai dipandang kerdil, jangan sampai dipandang kecil. Bacaan-bacaan yang kita baca bersama selepas salat 5 waktu, doa-doa yang kita baca pada waktu kita masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pada waktu kita keluar rumah, bismillah, amantu billah, i'tasamtu billah. Pada masa kita jima, Allahumma inni, Allahumma jadibna syaitan wa jadibi syaitan bima razaqtana. Pada waktu kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu kita pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani ma wari bi aurati wa atajammalu bi ayati. Tugas banyak untuk memperisai diri kita daripada bisikan, daripada godaan, daripada gangguan syaitan. Sasaran syaitan yang pertama tidak hanya untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Sasaran pertamanya syaitan agar dengan seseorang itu kehilangan iman dan yakin daripada dirinya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min qalabati daini wa qahri rijal. Dan juga di antara daripada ta'awudzat yang kita baca sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Satu persatu daripada yang disebutkan yang kita disuruh untuk kita pelindungan tadi itu cukup mencabar. Fitnatil masih dajjal, sasarannya iman dan yakin. Setan dengan kuncu-kuncu dan juga dengan anak buahnya, sasarannya iman dan yakin. Mut Yahudian datang menyerupa macam seperti mah dan ayah, macam menyerupa seperti tuk guru kesayangan kita, datang menyerupa seperti teman baik kita. Saya sudah sekian lama mendahulumu, ternyata bukan Islam yang betul, bukan Islam yang benar, bukan Islam yang hak, yang betul itu agama Kristen. Matilah kamu dengan agama Kristen yang bercakap macam tu setan tapi menyamar macam rupa mak dan ayah. Cukup mencabar kalau tidak dijaga, kalau kita tidak diamankan oleh Allah Jalla Jalaluh.
Zkuruni azkurkum, seseorang tidak akan terselamat daripada cangkraman, daripada jaringan iblis pada detik-detik terakhir sebelum menghembuskan napas yang terakhir. Makanya semuanya orang takut dengan penghujung, takut dengan al-khatimah. Nabi kita bersabda, patah belakangnya syaitan seseorang yang memohon husnul khatimah sebanyak 3 kali. Nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'iha. Kasara dhahri, kata syaitan, patah tulang belakangku seseorang yang mengharapkan penghujung yang indah dan bagus pada masa di saat dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Jadi harapan untuk kita semuanya, mudah-mudahan tidak hanya dengan keafiatan jasmani kita yang afiat, tapi rohani kita juga sehat. Tidak hanya sekedar dengan bermacam-macam nikmat dunia yang Allah berikan, tapi nikmat yang teristimewa kekal selama-lamanya dengan kita. Bagaimana rumusannya, bagaimana teorinya, bagaimana jawabannya agar kita mampu untuk menjaga iman? Maka kita pelter, kita pagar, kita amankan iman dan yakin dengan melaksanakan segala perintah Allah dan juga dengan menjauhkan diri daripada segala larangan. Menipu, iman goncang. Zalim, iman goncang. Berdusta, imannya goncang. Ampah di antara daripada yang mengeluarkan iman dan yakin. Asidku ma Allah, banyak-banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar malam hari dan besok, banyak-banyak bersalawat, menyanjung dan memuji, bersalawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pasti dan pasti itulah golongan yang berbahagia atau golongan yang selamat, golongan yang beruntung. Itulah golongan yang senantiasa selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mendapatkan salawat daripada Allah. Allah tidak akan membalas salawat kepada orang yang celaka. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyara. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tidak akan dapat salawatnya Allah orang yang celaka. Manusia yang celaka tidak akan Allah berikan kemudahan untuk dia senantiasa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru anta misbahus suduri, ya habibi ya Muhammad, ya arusan khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Malam hari ini tak perlu risau, kita lepas isya ada makan, jadi tak perlu pikir makcik, mak, isteri di rumah yang masak atau di rumah untuk kita pada masa kita balik nanti, jadi tak perlu kita pikirkan. Alhamdulillah, Pakcik dah makan dah, kita dah dapat jamuan dan sajian. Alhamdulillah, kita syukuri.
Kalau kita senantiasa bersyukur, nanti pas salat isya kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti insyaallah besok malam ada lagi makanan di sini, alhamdulillah. Silakan Bang, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Ustaz Ibu daripada Mekah. Beliau minta pencerahan daripada Abi. Okey, kenyataan begini. Tuhan yang tidak ada muka, tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak boleh ketawa, tidak boleh datang, tidak boleh duduk bersemayam, tidak boleh itu dan tidak boleh ini, itu bukan Tuhan tapi berhala. Dan jika sifat-sifat dianggap musyabihah, maka menafikan sifat yang musyabihah kerana menamakan Tuhan dengan makhluk yang kurang, tidak ada muka dan tidak ada tangan. Mohon pencerahan. Jadi macam mana? Kan kita akidah kita dengan al-ayat al-mutasyabihah dan juga dengan hadis-hadis al-mutasyabihah yang menceritakan, yang menyebutkan tentang wajah, muka, tangan, wajabka wajhu rabbika, yadullah, ada sebutan tangan, yadhaku, ada sebutan ketawa, yanzilu, ada sebutan turun. Jadi sebagaimana dari dahulu lagi, ini bukan masalah sekarang, masalah ini sejak daripada dahulu. Sejak pada saat ketika Al-Quran diturunkan dan sejak pada saat ketika hadis-hadis disampaikan bagi kita kepada umat, generasi salafun saleh, ulama-ulama kita terdahulu terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama yang mempercayai tentang ayat-ayat yang diturunkan atau dengan wahyu-wahyu yang diturunkan, dan juga mempercayai tentang hadis-hadis yang diriwayatkan, tapi tanpa takyib, amanah, beriman sebagaimana yang telah disebutkan, tapi tidak takyib, tidak menyerupakan. Jadi yang kita protes dengan mereka, mereka mentasbihkan Allah dengan makhluk. Jadi dengan kita bukan tidak mensabitkan, kita katakan itu sabit, tapi sebagaimana yang Allah kehendaki. Kita tidak mengatakan wajhu ke wajhina. Jadi kalau dengan kita tafwid dan juga dengan kita pasrah, akan ada titik temu antara kita dengan mereka. Tapi kenapa dengan sebagian daripada ulama-ulama kita atau jumhur daripada al-Maturidiyah dan juga dengan al-Asy'ariyah mentakwil? Takwil yang pertama, kita bersikap jujur saja. Ada ayat-ayat tertentu, ada hadis-hadis tertentu, itu ternyata baik kita atau juga mereka, ternyata kita kena takwil. Ternyata dengan kita kena takwil, seperti wahwa ma'akum ainama kuntum, Allah itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi kalau kita katakan wahwa ma'akum, Allah itu bersama kamu dengan zat, jelas itu tidak dimaksud wahwa ma'akum dengan ilmunya Allah, kudratnya Allah, kehendaknya Allah, leluasannya Allah. Itu begitu kita takwilkan. Kenapa itu kita takwil? Kalian mengatakan kami adalah mu'attilin, dikatakan kita ahli ta'til. Kenapa? Karena dengan kita takwilkan ayat-ayat yang mutasyabih seperti yang disebutkan tadi itu, tentang ketawa, tentang turun. Sebab kita juga bukannya semata-mata dengan kita berbicara dengan makna dan juga hakikat dan maksud daripada ayat laisa kamitslihi syai'un, tapi juga pada masa yang sama logiknya pun, rasionalnya pun juga bukan kita percaya dengan rasional, bukan kita meletakkan rasional dan juga pemahaman itu pada urutan yang pertama, tapi tidak lebih daripada agar dengan kita dapat memahaminya. Oke, kalau kita katakan yang zilu rabbuna, kita artikan yang zilu di situ adalah turun Allah Jalla wa Ala ke bumi, ke permukaan bumi atau ke langit yang pertama pada sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu dengan putaran waktu dia di sepanjang waktu. Oke, kita mulai daripada mana? Kita mulai katakan saja daripada Pakistan. Pakistan sedang berada pada sepertiga malam yang terakhir. Allah turun pada saat ketika itu. Allah turun pada saat ketika itu. Oke, kita tinggal dengan mana turun? Turun. Oke. Pada waktu berakhir sepertiga malam terakhir dengan Pakistan, disambut dengan Bangladesh sepertiga malam terakhir juga, disambut lagi dengan Thailand, disambut dengan Malaysia sepanjang waktu subuh, sepanjang waktu zuhur. Kita sekarang sebentar lagi akan melaksanakan salat zuhur, tapi juga pada masa yang sama ada di belahan permukaan bumi ini yang sedang melaksanakan salat zuhur, yang sedang melaksanakan salat maghrib, yang sedang melaksanakan salat subuh, yang sedang melaksanakan salat isya sebagaimana kita.
Jadi secara pasti kalau itu ditakwilkan atau diartikan dengan makna nuzul, turun, bila Allah naik, bila naiknya. Tapi pada waktu kita artikan nuzul, turun, rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah, ridhonya Allah. Jadi tujuan daripada ulama-ulama kita mentakwil al-ahadits al-mutasyabihah itu tidak lebih daripada agar dengan kita tidak menyerupakan zat Allah dengan makhluk. Berbahaya betul, boleh membawa kepada ridha. Kalau kau katakan mereka-mereka yang tidak mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan, bukan berarti menafikan, tapi dengan kita takwil dan juga dengan kita tak nak menyerupakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Kalau katakan mereka itu berhala atau Allah itu macam berhala, tolong jaga mulutmu, tolong jaga ucapanmu. Itu boleh membuat Anda jadi murtad dengan kata-kata yang seperti itu. Kenapa? Sebab dengan kita, kalaulah kita takwil, itu justru dengan kita lari daripada tasbih dan tajsim, kita menggelak daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab Allah mempunyai sifat laisa kamitslihi syai'un, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Keesaan Allah berarti Allah tidak menyerupai sesuatu dan juga tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah Jalla wa'ala. Apa sedikit takatu dulu dengan itu panjang itu, cari pertanyaan yang jawabannya sekilas saja, itu orang susah paham yang itu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua soalan. Soalan pertama saya, apakah peranan dan tanggungjawab kami sebagai orang awam terhadap ahli-ahli keluarga, sahabat-sahabat, jiran-jiran dan rakan-rakan sosial media yang terpengaruh dengan ajaran selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi macam mana peranan kita? Kalau pada tu tengok teman kita sakit, maka kita biarkan saja dia sakit. Kalau pada tu kita tengok teman kita kelaparan, maka dengan kita biarkan saja dia kelaparan. Mampu dari itu. Nah, mesti kita akan mainkan peranan kita. Kalau sakit, kalau kita tidak ajak dia berobat pun, kita sarankan atau kita minta kepada keluarga untuk dia berobat. Begitulah juga pada waktu dengan kita melihat ada kumpulan-kumpulan tertentu anak-anak remaja, khususnya di IU itu kadang-kadang pemikiran mereka diracuni dengan pemikiran baik itu ala orientalis atau juga ala kapitalis, atau dengan pemikiran yang menyesatkan, atau juga dengan pahaman salafi wahabi yang ekstrim, salafi wahabi yang mu'tadil, yang punya sifat keterbukaan. Dia ada satu istilah katanya, wahabi pun juga ada yang bertasawuf katanya. Wahabi ngajar kita tasawuf, baguslah, cantiklah. Seperti kita sifatus safwah. Sifatus safwah itu ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, dan juga yang pernah menulis kitab sebelumnya Talbis Iblis. Itu diantara daripada kitab rujukan. Dan juga seperti dengan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, itu diantara daripada kita tasawuf. Jadi kita istilahkan dengan wahabi bertasawuf, wahabi yang ada ilmu suluk. Jadi kalau seandainya wahabi yang punya sifat keterbukaan, kita tidak ada masalah. Mau tahlil tanah tahlil tak ada masalah, tapi jangan sampai disesatkan, jangan sampai ditapti orang-orang yang bertahlil. Tahlil maksudnya apa? Kenduri arwah, kenduri tahlil yang dengan kita kumpul-kumpul. Nah, ini ada tahlil kan tadi, tahlil ringkas katanya. Nah, itu kalau kedengaran dengan mereka, kena serang kita. Beda dolalah, sesat. Sesat mana yang sesat? Yang sesat itu apakah pada waktu kita selepas tahlilan kita diberi makan? Yang sesuatu apakah dengan kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, yang sesat yang hu-hu-hu-nya tuh. Hu-hu-hu-hu. Yang sesuatu Allah, 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 Allah. Ada lagi segmen yang degil, katanya awak marah tak kalau pada tuh nama-nama kamu atau nama awak tuh disebut-sebut Perdana Menteri kita Dato' Anwar, Ibrahim, mesti marah beliau. Nah, macam itulah juga dengan Allah. Macam mana awak samakan Allah dengan makhluk? Allah berfirman, uzkuruni, sebut aku. Siapa aku? Itu Allah. Alladzina yazkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah.
Uzkurullah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Allah yang suruh kita sebut Allah. Apakah kira-kira kita katakan itu yang sesat? Apakah yang sesat itu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca 11 kali, 7 kali, 3 kali. Itu dengan sahabat Nabi yang membaca tiap kali salat qul huwallahu ahad. Ternyata pada waktu ditanya, kenapa awak ada surah yang lain kah? Berlangganan betul dengan qul huwallahu ahad. Sebab saya suka, sebab dia mengandungi beberapa sifat Allah Jalla wa'ala. Apa sabda Nabi? Hubbuka iyaha iyaka, hubbuka iyaka iyaha yudkhiluka jannah. Hubbuka iyaha, kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Jadi yang haram itu yang mana? Yang bid'ah itu yang mana? Apakah karena kita berkumpul? Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada dari satu kumpulan kaum yang berkumpul di rumah Allah. Untuk apa saja? Untuk mudzakarah, untuk mudarasah, untuk kita berzikir, kita di majlis ilmu. Justru itu diantara daripada asbab kita akan mendapatkan keampunan dosa, asbab kita akan mendapatkan rahmat dan ketenangan dan ketentraman jiwa, dan juga pada masa yang sama kita akan dikerumuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sikap kita, tugas kita, kewajiban kita selamatkan generasi kita dari pemikiran yang ekstrim. Kamu tidak mau tahlilan, tidak ada masalah. Tahna baca kunut, tidak ada masalah. Tidak mau maulidan, tidak ada masalah. Tidak mau merayakan ma'al hijrah, tidak problem. Yang penting jangan menyalah-nyalahkan. Sebagaimana kalian mempunyai argumentasi dalil yang banyak, kami juga punya dalil yang banyak. Sebagaimana kalian ada ulama-ulama kalian, kami juga punya ulama kubar, ulama-ulama besar. Al-Imam Asyuti Al-Jami' bainal haqiqati wa syariah, tidak hanya alim dengan ilmu hadis, dengan ilmu tafsir, dengan fikihnya, usulnya, nahwu saraf dan lain sebagainya, menguasai dalam berbagai bidang ilmu, tapi juga min auliya'il shalihin, min ahli karamat. Buka kitab Suzuratin Ta'ab, buka kitab Al-Kawakibus Sa'irah fi A'yan Al-Mi'atil Ashirah, tentang siapa Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan sunnah dengan kita mengadakan perayaan zikra Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan beliau bin ashabil khatawat. Ashabil khatawat hanya melangkah dalam 27 langkah. Saya cabar, ada tak di antara daripada kita atau di antara daripada kalian yang disebutkan dalam paparan sejarah, biodata atau dengan riwayat hidupnya, yang dalam 27 langkah berjalan 1, 2, 3, 4 sampai 27 langkah buka mata ternyata sudah ada di muka. Tidak perlu naik Garuda, tidak perlu naik Mas, tidak perlu naik Saudi, tidak perlu naik Ittihad, hanya dalam beberapa langkah. Itu apakah kira-kira khurafat? Ulama mengatakan kalau dengan jin saja boleh berada di tempat yang diinginkan dan sekelip mata memandang, tak bolehkah itu sebagai suatu anugerah Allah yang Allah berikan kepada para aulia, kepada para kekasih-kekasihnya? Taslim, pasrah. Kalau itu bukan dunia kita, tapi yang secara pasti Anda tidak boleh mendustakannya, sebab cerita berita kejadian yang semacam itu hampir boleh dikatakan mutawatir daripada salafun saleh. Jadi keterbukaan itu perlu, dan juga dengan toleransi itu perlu kita selamatkan. Yang kalau seandainya punya pemikiran dengan akidah taslis, itu bukan akidahnya salafun saleh, Imam Abah Mansur Al-Matridi atau dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, ini adalah di kalangan salafun saleh. Akidah mereka dari sudut kesalafiannya lebih duluan lagi daripada akidah taslis yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang bukan bab akidah itu tak ada soalannya. Takkan semuanya akidah. Soalan kedua, bab wudu ke, bab sembahyang ke, haji ke. Susah akidah tuh antara surga dengan neraka tau. Apakah tindakan saya sebagai seorang suami bila saya mengetahui yang isteri saya berpahaman Syiah ataupun berpahaman Wahabi? Allah, itu lagi arahnya. Jadi nanti tanya Bapak minggu depan.
Gimana kalau pada tuh pasangan kita punya pahaman Syiah? Syiah itu bergantung pada Syiah yang mana satu. Syiah itu mempunyai cawangan, mempunyai aqsam yang dengan hitungannya kalau kita ingin mengupas dan memahami hadis yang Nabi kita katakan telah berpecah belah umat Yahudi kepada 72 golongan, dan watafarakat ummati, dan berpecah belah umatku kepada 60, kepada 70 atau kepada 63 golongan, kulluhum finnar ila firqa'an najiyah. Siapakah golongan al-firqatun najiyah? Qala ma'alai ana wa ashabi. Itu ulama mengatakan pecahan Syiah saja sudah lebih daripada dalam 70-an. Bukan ashabul madhabil arba'ah. Jadi Syiah yang mana satu? Apakah Syiah jadi seperti Syiah Al-Ja'fariyah yang beranggapan bahwasanya Sayyidina Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar? Oke, kalau nyasakan itu saja tak ada masalah. Tapi Syiah Imamiyah, Syiah Rafidah, Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, Syiah yang membenci dua orang pendamping Nabi, hayyan wa mayyitan. Kalau nak tahu di mana Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, tengok di mana mereka dikuburkan sekarang ini. Kalau seandainya dengan kita atas dasar pemikiran Syiah, kita tidak boleh terima hadis yang diriwayatkan kecuali kalau dengan peraturan Ahlul Bait. Apakah kira-kira semua Ahlul Bait itu beriman pada waktu Nabi kita menyampaikan dakwah beliau pada hari kebangkitan baginda Nabi pada masa 40 tahun? Apakah keluarga Nabi kita semuanya beriman? Sayyidina Al-Abbas pun masuk Islam pada tahun ke-8. Sayyidina Hasan Husain masih kanak-kanak. Sayyidina Ali tidak senantiasa selalu dengan baginda Nabi. Pada waktu Nabi kita khutbah, kira-kira yang mendengar khutbah Nabi kita itu siapa? Di kalangan kaum Muhajirun dan Ansor. Berarti mau tidak mau kita kena terima riwayat yang dengan para rawi-rawinya bukan di kalangan Ahlul Bait. Kalau seandainya dengan kita dengan sepenuh mulut mengatakan kami tidak terima riwayat, tidak terima hadis kecuali kalau diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja, itu berarti secara tidak langsung dengan kita telah mengoborkan tidak kurang daripada 90% ke atas syariat Allah Jalla Jalaluhu. Sebab tidak ada atau dengan syariat yang kita amalkan sekarang ini, daripada sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kita dan juga segala-galanya, daripada waktu kita bangun sampai kita tidur kembali, hadis-hadis yang diriwayatkan itu tidak semuanya diriwayatkan melalui Ahlul Bait atau melalui keluarga baginda Nabi, itu diriwayatkan oleh kaum Muhajirin dan Ansar, at-tabi'in, at-tabi'in, terus bersambung sampai kepada detik kita sekarang yang terbabit dalam periwayatannya tidak semuanya daripada Ahlul Bait. Jadi kalau istri ataupun juga dengan anak terpengaruh dengan pemahaman Syiah, Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah yang mengkafirkan para sahabat, Syiah yang menganggap Quran kita tidak sempurna, Syiah yang tidak mewajibkan salat Jumat kecuali setelah kebangkitan imam yang ke-12, itu pasti dan pasti sesat. Tidak hanya sekedar sesat saja, itu dikafirkan oleh ulama, akan terpisah, akan terungkai hubungan akad nikah antara pasangan dua laki istri kalau seandainya suami atau juga dengan istri itu menganut pahaman Syiah yang ekstrim, baik itu dengan Syiah Rawafid atau juga dengan Syiah Al-Imamiyah. Lebih parah lagi Syiah yang menuhankan Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Tapi bagaimana kecenderungan istri kepada pahaman Salafi dan Wahabi? Jadi kecenderungannya itu dari sudut mana? Gurau aja supaya kita nih lapak dah. Gurau. Katanya kan di Indonesia ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini anti maulid, tak ada maulid, tak ada tahlilan, tak ada acara 27 Rajab dan sebagainya, itu ada.
Jadi orang yang berpemahaman, yang menganuti pahaman Muhammadiyah, kita sebut dengan kaum muda, berbanding dengan kaum tua. Kaum tua ini kebanyakannya orangnya gemuk-gemuk. Kalau yang berpemahaman Muhammad itu kebanyakannya kurus. Kurus kenapa? Kaum tua ini kenapa gemuk-gemuk? Tahlilan makan, Isra Mi'raj makan, Maulid Rasul makan, dan juga dengan acara-acara seumpamanya. Orang mati pun lepas mati makan. Wahabi tak ada. Wahabi tahlilan tak ada makan. Maulidan tak ada makan. Orang mati tak ada, orang bawa makan. Semuanya bid'ah dolalah. Kesian mereka, jadi mereka kurang makan sebenarnya. Gurau. Tak payahlah nanti komen panjang-panjang pulang situ. Sekolah kawan-kawan dari Padlis karena komen panjang lebar tak payah. Buang masa, buang waktu aja. Itu kan kita bergurau aja. Sebab kita ini sebentar makan, sebentar makan. Jadi acara apa saja kita adakan, perayaan-perayaan yang kita adakan mesti ujung-ujungnya makan. Malahan ini pun selepas pengajian kata dia tahlil ringkas. Jangan-jangan tahlil ringkas dari yang menyediakan makanan untuk lepas pengajian nanti. Sebentar, satu terakhir insyaallah. Amin. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan daripada Syekh mengenai ada golongan yang menolak mazhab kerana kata Rasulullah. Mazhab atau mazhab? Mazhab. Mazhab lain, mazhab lain. Kerana katanya Rasulullah serta para sahabat tak ada mengikut mana mazhab dan mereka menolak ulama. Kerana katanya ulama tidak masuk. Kita rujuk ke Al-Quran dan hadis saja. Yang kita tuh masum juga kah? Kita tak boleh rujuk ulama. Kita tak boleh rujuk ulama. Karena ulama itu tidak masum. Oke. Kita yang nak rujuk Al-Quran dan hadis itu apakah kita juga masum? Siapa yang bagi jaminan pahaman Anda itu betul? Siapa yang bagi jaminan yang kalau pada Anda yang punya pendapat itu berarti mutlak kebenarannya? Tak ada. Di samping memang tidak ada mazhab, tapi yang secara pasti kita disuruh untuk kita bermazhab. Kalau tidak disuruh bermazhab pun kita disuruh untuk bertaklid, bertanya dan mengikuti pandangan daripada para alim ulama. Hadis yang bercerita al ulama warasatul anbiya. Ulama telah waris kepada para nabi-nabi dan rasul. Kira-kira fungsi mereka, peranan mereka sebagai pewaris kepada para nabi dan rasul untuk apa saja? Satu. Kemudian yang kedua, yang menyuruh kita bertanya kepada ulama itu adalah Al-Quran. Fas'alu ada zikri, tanyalah kepada ahli zikir, artinya kepada pakar spesialis, kepada alim ulama. Sekarang kita secara rasional saja atau secara reality. Oke, ini Quran, ini hadis, silakan baca dan pahami. Rusak hukum hakam nanti kalau kita suruh mereka untuk memahaminya. Imam Syafi'i, imam yang empat, penguasaan terhadap bahasa Arab tidak perlu kita tanyakan, penguasaan terhadap ilmu hadis tidak perlu kita tanyakan, penguasaan mereka terhadap makna daripada ayat-ayat Allah dan juga dengan wahyu yang diturunkan itu tidak perlu kita ragukan. Mereka dah merupakan ulama rabbaniyun dan juga berada pada 3 abad yang pertama yang telah disanjung dan juga yang telah dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Khairukum qarni, sebaik-baik kalian yang berada di abadku. Kemudian pada abad yang berikutnya dan juga pada abad yang berikutnya. Tuh yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang kedua, perintah Allah untuk kita mengikuti jejak langkah para alim ulama. Babi huda humok tadeh, dengan bimbingan mereka kita disuruh untuk kita berpegang teguh. Dan juga pada masa yang sama al ulama warasatul anbiya, sudah tidak ada nabi kita berikan suatu garansi dan juga suatu jaminan kepada ulama. Nabi kita bersabda, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel, ulama daripada umatku itu macam seperti para nabi-nabi daripada Bani Israel. Jadi kalau mau macam itu oke lah, kita katakan silakan saja. Insyaallah nanti besok kawan-kawan jamaah Masjid An-Naim ramai manapun kita pada malam hari ini, insyaallah kalau ada Boeing 747 insyaallah kita boleh terbang dan juga boleh mantu kita semuanya. Kita akan terbang ke Jeddah, dari Jeddah kita akan atau dengan kita terbang ke Madinah. Pilot kita tadi itu
itu ternyata pilotnya siapa? Tuh imam atau saya sendiri? Ayo. Jadi yang tak ada pengalaman dengan pesawat, masuk kita tengok pot apa depan mati bagasi apa tuh, kokpit pesawat tuh. Allah, ini macam-macam Swiss. Jadi yang nak terbangkan tuh yang mana, yang nak belok tuh yang mana, ya Arhamar Rahimin. Jangankan untuk bawa pesawat, kalau kita bawa kereta pun tak pernah bawa kereta, kita tidak berani ikut. Kalau seandainya pandai mandu, enggak. Tapi bagaimana? Saya istihad, saya teorinya tahu, saya tahu jalan tak. Jadi macam mana? Tak pernah mandu, bawa motor, bersikal, tak pernah kayu bersikal, tak pernah bawa motor, terus tak bawa pesawat. Itu tidak akan sampai ke Madinah, sampai ke alam barzah semuanya. Kalau untuk urusan dunia saja, toh misalnya dengan kita ada orang buka klinik perobatan, bedah, tulang, jantung, semuanya silakan cina berobat situ. Tak pernah ngaji dalam bidang perobatan, kita berani serahkan atau sarankan seseorang untuk berobat di situ. Dia bilang itu justru kita penjarakan manusia semacam itu. Orang yang semacam tadi itu patut untuk dipenjarakan sebab itu akan merusak agama. Dia tidak ada pemahaman dalam bidang agama, tidak ngerti, tak paham, dan tidak menguasai bahasa Arab juga dengan bahasa wahyu. Pada masa yang sama nak mengambil hukum akan secara direct kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kalian cemburu dengan adanya 4 mazhab, tapi dengan cara yang dinasihatkan tadi atau dicadangkan tadi itu akan wujud 1 bilion mazhab di dunia. Kenapa mazhab? Sebab kita ikut pemahaman kita masing-masing. Itu namanya bongong, kata orang Bandung. Bodoh banget, astagfirullahaladzim. Untuk buat martabak pun kita taklid, buat roti canai pun taklid. Tuh dengan kita, kalau pada waktu kita taklid dengan ulama, dah selesai beli tiket, ambil baca doa, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tidur saja lagi, buka mata, sudah ada di Kota Baru, udah kita sampai dengan selamat. Daripada kita disuruh bawa kereta sendiri, sudah nyata pandai mandu, tak tahu jalan, itu secara tidak langsung yang menyarankan ambil hukum akan secara langsung daripada Al-Quran dan hadis, itu sama hukumnya seperti ingin membinasakan dan mencelakakan manusia tersebut, dan itu akan mencampakkan dirinya ke dalam neraka jahanam. Wal iyadillah. Belalkan saja. Abi katakan itu menyarankan agar orang masuk ke dalam neraka jahanam, yang menyarankan agar Al-Quran dipahami secara langsung oleh orang yang tidak ada kepakaran, yang tidak mengerti tentang bahasa Al-Quran dan juga dengan bahasa wahyu dan juga dengan bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.